Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung ditugaskan untuk mewawancarai salah satu tokoh masyarakat dengan tema demokrasi. Ya, perkenalkan, nama saya Ali Arsandi dan teman saya untuk narasumber kami, boleh perkenalan dulu Pak. Oh ya. Terima kasih untuk adik-adik sekalian. Di sini saya terima kasih atas kunjungan adik-adik dari Hormat. Iya kan. Ini saya juga berbangga bagaimana saya juga di sini. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Jimin Mustafa. Pekerja saya adalah advokat dan berkantor di Selindung Lama, Pangkal Pinang. Nah, alhamdulillah kita sudah lama berkecimpung di hukum. Di balik itu, di sini untuk topik yang kalian sampaikan dengan saya tadi tentang demokrasi. Jadi kita menggunakan pasal 28. Yang tidak arti pasal 28 itu, setiap orang berhak berpendapat untuk mengajukan suatu apa yang mau akan diambil untuk memenuhi suatu ini. Baik, kalau memang itu yang mau tanyakan, baik, saya persilakan dari adik dulu untuk bertanya. Silakan. Baik Pak, izin bertanya ya Pak. Ya. Pak politik kan Pak. Sekarang kan masih banyaknya anggota-anggota DPRD yang ingin mencari partai di politik. Kabupaten ya, Ya, kabupaten. kabupaten provinsi dan Indonesia. Nah, jadi jika ada orang partai yang datang ke rumah untuk memberikan uang agar anggotanya kita pilih, nah, bagaimana Bapak menanggapinya? Apakah nanti uangnya akan kita ambil tapi kita memilihnya terserah hati kita atau gimana Pak? Ya, itu jadi bagus untuk calon anggota dewan Ya Pak. maupun dari kabupaten, provinsi sampai ke pusat. Untuk yang bermain itu namanya bermain uang itu berarti money night. Money night itu artinya duit malam atau duit gelap. Atau bahasa do money good morning, selamat pagi atau bahasa ya. Jadi mereka itu artinya mereka itu membeli suara. Ya, dengan adanya mereka ngasih konteksnya bahwa dia mengasih uang dan kita tuh 100.000 lah, 100.000 ya dia ngasih untuk tolong dong pilih aku itu karena kita ini berdasarkan banyaklah balas budi, dia lah ngasih kita duit, ini lah. Dan kadang-kadang yang kita pilih itu tidak sesuai dengan hati. Apakah sesuai? Tidak sesuai. Mana bagusnya? Kalau dia ngasih ya kita ambil, itu rezeki kita. Bukannya kita memilih dia. Tidak boleh. Karena hak independen kita itu ada oleh sendiri. Sekarang saya bertanya dengan kalian. Ada calon anggota DPRD si A, namanya A. Dan di dalam benak pikiran kalian ada itu ada pemikiran B. Di dalam ada pemikiran Adel. Si B ini menurut Adel di dalam masyarakat bagus, jiwa sosial tinggi. Di dalam konteksnya yang lain kita angkat jempol. Dalam hal masyarakat itu di dalam
masjid atau agama dia selalu aktif. Dia selalu membantu orang-orang yang ada bapak, selalu cepat membantu tanpa pamrih. Tiba-tiba dia mencalonkan dalam arti konteks tidak ada uang. Dia kepengen mau mengikuti kontestan negara besar. Tetapi si A ini di mata-mata adik itu kotor. Contoh biasa, dia ini di dalam masyarakat tidak pernah bermasyarakat. Dia ini ditegur masyarakat, dia membangkang. Dia ini pada saat ada hal-hal keagamaan tidak pernah datang. Tiba-tiba dia nyalon karena dia tahu pasti dia tidak akan dipilih. Dengan cara akal untuk mengambil suara masyarakat yang selama ini dia di masyarakat di wilayah dia sendiri, jadi orang bagaimana aku mau mendapat suara sedangkan aku tidak bermasyarakat orang, dia bermain uang. Cuman kalau kita yang beda deh, dia bagus tanpa uang kita juga pilih, oh dia bagus, kenapa dia tidak layak duduk? Ya kalaupun mau ambil uang si A, pilih si B. Kalaupun mau, kalaupun memang si A bagus, saya katakan maaf, bapak udah bagus, tidak perlu bagus. Karena kita juga pikir, karena dia udah duduk itu mewakili suara rakyat, suara dari masyarakat kita sendiri, suara dapil kita sendiri, suara dari pemilihan wilayah itu. Jadi suara kita itu sudah kita alihkan kepada mereka di dalam konteks kita suara di dalam pengeluhan masyarakat tentang jalan, tentang bagaimana kehidupan, mungkin ada janda kemiskinan atau bansos dia tepat sasaran, mereka yang akan berbicara. Yang kenapa mereka untuk kontestan itu gunakan daftar pilih agar mereka jika duduk di situ bisa membawa nama kita. Misalnya daerah masyarakat ini dapil Nangnung, si A ini bawa nama Nangnung, dia tahu inspirasi masyarakat itu, apakah kita ini bagus atau kurang. Jadi kita serahkan pada dia. Tetapi kebanyakan anggota dewan yang bersifatnya tidak pernah bermasyarakat ya, bermainnya ya kebanyakan. Itu sudah luar biasa loh. Pandang teman satu bangku itu bisa jadi bukan dirangkul, saling sikap itu karena politik dia tidak gunakan senjata tajam, tapi digunakan akal terlebih pikirannya untuk jadi seseorang. Di dalam kontestan juga dalam hal itu untuk pengambilan nomor juga pemilihan saling sikap mengikut. Aku misalnya mau nomor 1, kamu juga mau nomor 1, itu juga mau nomor 1. Bagaimana caranya? Politik ya, pasti ada yang mau dijatuhkan. Pasti ini ngomong ini dulu, ini ngomong ini dulu, aku ngomong ini dulu, akhirnya pecah. Itulah politik. Jadi bagus. Bukan kita, aku nomor 1 ya, kamu nomor 3, oh iya Pak, oke. Itu saja demokrasi bagus. Tapi kadang-kadangnya yang tidak masuk akal itu. Nomor 1 orang 4 maunya. Sekarang logika gue, yang milik itu kan rakyat, bukannya yang lain. Kalau kamu nomor 10, andai pun masyarakat di sini senang, tetap menjadi nomor 10. Ya gitu. Andai kata kamu nomor 1, masyarakat di sini tidak senang, tidak akan dipilih.
Apa sih arti atur nomor? Sekarang yang pertanyaan aku sekarang nih, untuk kita mengambil suara rakyat dari awal kita jual, jangan pada saat lama podcast kita mau turun. Kebanyakan kadang-kadang kita nih 1 tahun baru mau buka untuk pencalonan baru mau turun. Bagaimana uang habis? Bagaimana uang habis? Pasti uang habis. Coba 2 tahun belum ada orang kenal. Datang bawa sembako, bawa beras, bawa ini, bawa itu. Coba dikalikan lah. Selama dia jalan berapa? Lebih banyak. Belum ngasih orang untuk yang gulapnya lagi. Coba kalau kita dari 5 tahun lagi, contoh deh, tahun 2024 mau habis. Adik-adik ini mau nyalon. Dari 5 tahun sebelumnya itu mulailah adik-adik untuk bekerja. Jadi adik-adik tak habis. Ya, kita keluar duit pasti keluar. Cuma dalam konteks mungkin bahasa aku ini kalau yang tidak pernah bergabung dengan masyarakat juga habis 1 juta, mungkin ada yang mungkin 1 juta, 2 juta lah. Lebih dari mana? Yang sudah lama. Dari lama nanti kita bukan apa, ada orang meninggal itu. Iya gitu. Jiwa sosial kita, jadi mereka itu tanpa duit. Saya pasti kalau kamu, saya pasti pilih kamu. Tetapi pada saat ini, dia itu pilih duit, dia tak ada duit, enggak pilih dia. Karena kawan bapak banyak enak. Kami pernah berdebat deh, bukan berdebat deh, enak berbicara lah, berpikiran. Itu di situ ada 4 calon anggota DPRD Kabupaten Provinsi Bangka. Di situ kami berdebat. Kata saya berbicara. Saya pernah ada teman, mungkin kalian tidak tahu. Semasa dia belum jadi, saya dengan dia itu seperti adik kakak. Akur ya, ngopi bareng, makan bareng. Tanpa dia, aku nggak ada. Tanpa dia, tanpa aku nggak ada. Tiba-tiba dia nyalon di tahun 2019. Ini sebenarnya, bro, aku mau nyalon. Oke. Partai apa? Partai si A. Nomor sekian. Oke, benar. Karena aku mikir seperti adik kakak tanpa uang. Mencari suara, mencakar suara orang. Karena aku juga berpikir dia harus duduk. Itu jeleknya kita. Mencakar suara si A, dia masuk. Bermalam-malam, berhari-hari berpikir. Jadi bapak ada satu pemilih, dia dapat. Sekarang tahun 2018 dia sudah duduk di oleh Dewan. Alhamdulillah. Kita bekerja sama, berkat doa. Masih, dia pada saat itu dia masih berjalannya alurnya waktu. Otak itu lepas. Aku WA ada kalau bukan kita minta uang, bukan minta uang, cuman minta mana lo teman yang lama kemarin. Waktu teman kita lagi kongke lagi minum kopi di tempat sana tempat itu, bukan mau aku nelpon minta duit atau minta jatah, bukan. Aku nelpon karena selaku teman. Beberapa kali tuh ada pengadilan. Bagaimana? Sakit kita begitu. Wah, ini tidak maju nih. Pada saat kamu lagi di bawah, kamu menganggap kita seperti teman-teman benar. Tapi pada saat kamu lagi di atas, kita seperti semut. Tidak kelihatan.
kecil. Aku sempat datang ke kantornya, ditahan oleh itu pegawainya, alasannya bapak kedua. Bukan pembawa, bukan peminta, minta jatah. Ponakan aku baru tamat kuliah atau baru tamat SMA, Kak, tolong dong mana jasa kamu dan aku. Enggak. Apa oh kita aku benar udah kamu tahu bayar. Enggak. Cuman terkadang kita ini di situlah kita bisa kerja. Jadi di tahun 2019, tahun 2024 ya mau nyala lagi nih. Dia ada kota dulu. Bro, apa kabar? Siapa nih? Bro, apa kabar? Lama tak jumpa. Yuk, sini kita kopi di kafe restoran. Aku sih tahu. Kabar aku alhamdulillah sehat, cuma aku nggak ada waktu lagi untuk berkumpul. Karena kalaupun kamu sudah bantu, sudah tahu tabiat, lagi bantu. Itu sebagai contoh. Jadi perlu lagi kata tulis. Kalau ada orang ngasih uang, ambil. Itu rezeki. Itu tidak ada haram. Menurut kacamata saya, itu tidak ada haram. Karena kamu bukan nipu. Ya, itu kan kita mau ke suara hati kita loh. Masa aku nipu orang? Enggak. Tidak ada kena kasus. Sekarang aku ngasih nomor 1.000. Kamu bilang apa? Kalau yang bilang aku, kamu milih dia. Emang aku mau marah? Enggak. Enggak. Nah, pilihlah orang-orang yang berkompeten. Pilihlah menurut kacamata kita sendiri itu orang yang terbaik untuk masyarakat. Jangan mendengar isu belakang. Si A itu bagus, si B itu bagus, si C itu jangan tak pilih. Ini. Kadang-kadang kita ini cuma mendengar. Wah, dia itu bagus, itu rupa ya. Tinggal kalau ada yang berpikir, ada yang benar, ada sudah cakap untuk bisa memilih pemilihan pemilu ini, ada berpikir secara wajar, secara benar, secara tenang, matang. Pilihlah orang yang benar-benar menurut keadaan berkompeten dalam arti ikut kompetisi pemilu ini. Jangan bahas aku mendengar kabar buruk. Bacalah profil dia yang benar bagus. Jangan mengucapkan karena tahu si A, tahu si B. Tidak dapat teks. Kemudian ada mesti tahu nama si A. Tahu orang. Tapi tidak ada yang berpikir untuk memilih. Aku tidak mau menjawab siapa yang benar siapa yang tidak. Tinggal menunda mana apalagi merujuk ke balik lagi ke Capres Cawapres 2024 nanti ya. Kan ada ini kan ada yang dari wakil presiden baru yang masih muda kan. ya. Ada yang menganggap sebagian orang belum berpengalaman dibandingkan orang-orang yang sudah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Ada juga yang menganggap karena dari orang tuanya sebagai presiden. Ya. Menurut Om, bagaimana pendapat Om tentang seorang anak muda ini untuk bangsa Indonesia ke depannya, dan apakah pengalaman itu suatu hal yang penting untuk mendirikan suatu bangsa atau menjadikan bangsa itu maju lagi untuk yang lebih baik dari yang sebelumnya? Itu saja sih. Ya, oke, terima kasih. Di situ untuk masalah calon wakil presiden ya, itu bukan presiden, itu
itu Mas Gibran. Dia di situ, itu nama berpolitik. Banyak yang mau menjatuhkan, banyak yang mau menilai dia bahwa dia tidak berpengalaman. Banyak yang menilai dia itu anak pak. Banyak menilai dia itu mentang-mentang anak pamannya Pak Aswa, pamannya Pak. Banyak yang berkata itu. Jadi kita ini selalu mendengar kata-kata buruk. Kalau dia tidak berpengalaman di dalam pemerintah, dia tidak mungkin dia bisa jadi wali kota. Wali kota Solo kan dia kan? Ya. Nah, wali kota Solo, kota Solo. Saya bukan di YouTube. Berarti saya mencari internet media sosial. Lagi di ada waktu dia. Kota Solo itu maju dikarenakan masih pemikiran memang kadang-kadang itulah mereka selalu berbicara dinasti selalu dinasti mulai dari bapaknya presiden kita Pak Joko Widodo selaku presiden, selaku orang tuanya. Dan turun lagi dinastinya itu Bapak Aswar Usman adalah ketua MK. Pamannya dinasti lagi. Belum lagi kakak Bobi Nasution itu iparnya. Belum lagi adiknya ini ketua PSI. Jadi bahasa dinasti mulu. Kalau mereka tidak di dalam arti tidak berpengalaman, tidak mungkin dia bisa lama duduk. Tidak mungkin. Dan memang disayangkan jiwa muda. Bahasa kita ini Jawa boleh banyak lapil ya, bukannya jiwa lama. Cuma kita yakinkanlah mereka untuk berpikir negara. Dia bisa mau duduk sebagai nomor 2 dan nomor 1, berarti dia sudah mampu untuk berpikir bangsa negara. Berarti dia sudah siap. Berarti dia sudah siap untuk berbangsa negara, untuk membuat bangsa negara jutaan jiwa seluruh Indonesia. Berarti dia orang hebat. Berarti dia orang hebat. Orang muda yang sudah berpikir bangsa negara itu orang hebat. Tidak semua anak-anak muda generasi milenial, generasi Gen Z untuk berpikir untuk berbangsa negara. Saya yakin itu. Kenapa dia mampu? Berarti dia sudah bisa menciptakan inovasi. Berarti dia sudah bisa memikirkan negara. Kalau dia masih anak-anak, dia tidak akan berpikir untuk negara. Dan orang tuanya juga pasti melarang selaku presiden. Dan presiden juga tidak mau jatuh nama karena anaknya sendiri. Kenapa bapaknya selaku presiden kita Joko Widodo membiarkan dia? Berarti bapaknya juga yakin, orang tuanya kandungnya yakin bahwa anaknya bisa. Bagaimana kita? Masa kita tidak yakin? Orang tuanya loh. Kalau orang tuanya tidak yakin, tidak mungkin juga disuruh. Gibran lah kemudian Bumika, Gibran. Kalau Joko Widodo, kalau Presiden Joko Widodo tidak memberi izin, pasti akan jadi. Karena bapaknya kan sudah menjalani presiden, tahu beratnya memikirkan juta rakyat. Tahu dia berpikir, ekonomi kita gimana, pertumbuhan ekonomi kita gimana, hukum HAM kita gimana, apakah tajam ke atas, apakah tumpul ke atas, tajam ke bawah,
Dia tahu bagaimana cara untuk berpikir. Dan kenapa? Kenapa tidak bisa membiarkan? Aku yakin Gibran mampu. Karena kita ini sudah aku sampai tadi, sudah berbalik. Kita ini sudah banyak berbicara isu-isunya, dengar isu ini, dengar isu itu. Jadi akhirnya timbul-timbul itu malas. Tapi belum tentu. Banyaklah terjadi inovasi pemikiran itu terjadi banyak anak muda. Anak muda bisa berpikir sampai ke luar negeri atau sampai ke langit. Untuk menembus ke langit itu bagaimana caranya? Coba kita lihat. Yang bisa pergi ke orang tua apa orang muda? Orang muda. Dia bisa berpikir untuk tembus ke planet. Ya. Berarti dia berpikir dulu. Kalau kita berpikir logika macam mana cara? Tapi dia sudah berpikir dulu. Sama Mas Gibran. Aku ini jadi wakil presiden. Tapi berpikirnya bagaimana nanti? Kita belum tahu. Karena masih rahasia. Mereka bentuknya ke presiden. Masih rahasia. Apakah kita melihat capres nomor 3 Ganjar Pranowo dengan Mahfud itu sudah kita menilai, wah ini elok. Belum tentu. Kadang-kadangnya kita ini berpikirnya kosong dari dunia. Wah. Tapi hasilnya kosong. Sampai kita berpikir orang diam tapi risih. Mas Gibran banyak dia berpikir. Ya mungkin karena jiwa muda jadi milenial. Mungkin dia dapat publik dia kan. Sah-sah saja. Kita di dapat forum masih muda, kadang-kadang demo lapangan susah. Jadi kita dia itu banyak demo lapangan daripada dia mikir. Pas saat debat di TV kemarin dia bagus. Pas saat dia debat calon wali kota Solo. Bagus. Karena kita selama ini disodorkan apa yang jelek dulu. Kita yang bagus. Tapi yakinlah, kita selaku anak muda berilah semangat. Karena memang di situ ada keraguan orang. Dia anak muda. Jawabannya tadi sudah duduk jadi wakil presiden, masa dia bisa menyatukan mereka karena anak muda generasi kita dia yang umur 38 tahun belum sampai ke masih minimal umur calon jadi wakil presiden sama presiden itu minimal usia 40 tahun. Maka diputuskan oleh Asma Usman diperbolehkan ikut kompetisi pemilihan presiden umur di bawah jika boleh umur di bawah umur 40 tahun jika dia sudah menduduki jabatan jadi kepala. Berarti tidak salah dong? Salah tidak salah? Tidak salah. Masa kita nyatakan kesalahan? Dia pun sudah duduk wali kota. Kecuali dia bukan wali kota, mesti kita bersih agak ragu dulu. Dia duduk, dia sudah tahu. Dia pun belajar dari bapaknya dong. Masa tidak belajar? Pasti belajar dong. Nah bapaknya, Pak, ayah gimana Pak? Mau tanya nih, gimana menurut pesan ini? Tapi Bapak Jokowi, sudah kita pasti nyampaikan ke anak dan bapak dong. Masa bapaknya mau jalan ke anaknya? Kan mungkin. Nah, iya, kadang-kadang kita situ kan. Karena kita kan
Tidak kita lihat dari sudut pandang yang lain, enggak. Lalu jatuhkan. Itulah tiba-tiba kita akhirnya marah karena generasi kita. Jadi jawaban aku untuk Gibran, tentunya sudah Gibran kalau kita bicara, dia sudah ada pernah menduduki jadi wali kota, berarti dia mampu untuk menguruskan. Dan dia juga di situ ada belakangnya, ada itu. Dan Bobi Nasution, wali kota Medan, dan dia juga bertanya. Dan partai politik juga pasti memilih dia. Jangan takut. Dia berdiri itu sendiri. Pasti ada yang kenapa dia jadi wakil? Kenapa dia tidak jadi presiden? Calon presiden? Karena dia hidup udah dulu. Jika sudah menduduki jabatan 5 tahun, anak-anak dia menang nih, mungkin dia bisa naik jadi presiden dan dia mampu untuk presiden. Dan itu sudah bisa kita lepaskan dia. Satu pertanyaan lagi. Ada mahasiswa yang mungkin gedung DPR ingin membatalkan undang-undang tersebut, tetapi ditahan atau dihalang oleh aparat penegak hukum karena mungkin bisa dikatakan sebagai suatu kerusuhan. Bukan suatu kerusuhan, tapi ingin menyampaikan bahwa mana yang benar dan mana yang tepat. Menurut saya, apakah kebebasan berpendapat tersebut dapat dikatakan benar jika orang yang di dalam gedung keluar menghadapi mahasiswa, ingin bertemu dengan mahasiswa, berbincang satu sama lain untuk membahas itu, atau bersembunyi di dalam gedung tersebut? Apakah itu yang dinamakan demokrasi? Ya, disitulah perannya seorang mahasiswa. Perannya mahasiswa itu ialah untuk menyampaikan inspirasi sebenarnya di dalam perancangan ini. Dan kita selaku mahasiswa, adik-adik itu dapat pasti paham. Oh, ini menurut kita, nah, oh ini menurut kita salah. Karena di situ kita terkadang untuk berbicara itu selalu berhadapan dengan penonton. Suara mahasiswa itu tidak pernah didengar. Selalu didengar di depan pagar. Ya. Tidak sampai ke dalam. Bagaimana orang-orang yang sudah kita pilih katanya, yang kita yakinkan bahwa dia jadi, itulah yang perlu sampaikan. Mereka membutuhkan suara karena kita pilih karena uang. Iya. Jadi suara kita sudah benar. Suara mahasiswa ini itu sebenarnya itu berpotensi besar. Kenapa pasal kerusuhan 48 itu ada di dalam Presiden Soeharto kita lihat. Karena siapa yang mahasiswa seperti ada ini sekarang untuk menyampaikan inspirasi. Mereka tidak sesuai. Mereka menurunkan pada saat itu era jam suara. Ini adalah kita kemudian terkait itu
suatu tugas fokus yang untuk menjaga sekolah. Adik-adik ini, jangan takut mengeluarkan inspirasi. Di situlah kadang-kadang di debat, kenapa harus dibutuhkan orang mahasiswa? Coba, pernah kan kalian menonton di debat itu? Banyak orang-orang bagus dari mahasiswa, kenapa dibutuhkan? Mungkin sebagai, bisa jadi sebagai penengah atau bisa jadi sebagai sekolah usul sebagai pendapat. Jawaban itu bagus, tapi yang kenapa selalu rendah? Mahasiswa ini kan perwakilan dari, dan adik-adik pun nggak tahu mana bagaimana. Maka di situ ada bahasa apa tuh nama aktivis ya, aktivis dari BEM, aktivis dari sini. Kenapa ada di sini? Karena mereka ingin menyuarakan suara itu. Selama ini mereka menyuarakan suara sampai ke pagar, bukan sampai ke dalam. Kita mau temu dengan anggota dewan susah. Karena apa? Dia belum tahu apa sih isi dari hasil ADM semuanya. Belum tentu dia mau rusuh itu, belum tentu. Kecuali dari jauh mahasiswa itu bawa parah senjata tajam perang lengkong. Dalilnya kan mungkin takut. Kenapa terjadi anarkis? Kemudian lagi gitu. Kenapa terjadi anarkis? Karena mereka selalu dihadang oleh pintu awal yang sesuai dengan sistem. Mereka itu maksudnya, dan mereka dari kampus, mereka sudah merencanakan kami ke menolak ini, menolak itu, menolak ini, menolak itu. Maksudnya dari mahasiswa ini ingin menyampaikan loh, ini loh sebasi kami nih. Nah, maksudnya tuh kan, masa kamu udah baca? Dan kami yang masih kuliah pun bisa, kok kamu yang duduk tak bisa? Itu maksud tujuan mereka. Bukan untuk menjadi ribut, bukan. Kenapa terjadi kerusuhan? Karena selalu datang. Karena kesal hati suara mereka tidak disampaikan, ya itu adalah anarkis dipakai mereka untuk mahasiswa. Soalnya kan siapa yang salahkan lagi? Aparat apa? Enggak. Kalau ada berpikir, ada selaku mahasiswa, siapa yang salah? Saya tetap jadi anggota ini. Iya, seharusnya mereka itu moto dari kepolisian, dari penegak melindungi, mengayomi, melayani, bukan menutupi pagar. Seharusnya mereka melayani dong, seharusnya mereka mengayomi dong, seharusnya mereka melindungi. Tapi mana? Mereka dijadikan sebagai budak. Iya, dijadikan budak. Kamu budak, kamu paling dilindungi. Siapa yang orang berkuasa? Sebenarnya mereka sudah melanggar kode etik, sudah. Seharusnya mana mereka melayani kita? Kita ini mahasiswa plus masyarakat. Ada sini mahasiswa betul, masyarakat betul. Seharusnya polisi yang melayani. Ada apa Pak? Ada apa deh? Kalian nanti kalau berapa? Nanti bagaimana foto, bagaimana pakai suara keluar, bagaimana caranya? Mereka mendengar. Tapi mereka melayani. Maka diajaklah mereka ini. Tetapi kenapa dia? Maka mereka anarkis, bakar bak, lempar batu, guna sederajat ayat ini. Karena demokrasi kita sudah kacau. Untuk mengeluarkan pendapat itu sudah kacau.
Ya, karena nggak kata. Karena mereka untuk mengarahkan suara itu tidak sesuai apa yang mereka impikan. Contoh lah, jangan kamu kita jauh jauh lah, di dalam mata, di dalam sebuah rumah. Contoh lah saya berbicara, anak saya bicara, ayah ini gini gini gini. Jadi saya dengar, bentrok nggak? Bentrok, rusuh. Itu dalam hal itu. Bagaimana kita nanti di lapangan besar, di nyampe ke gedung DPR, di kabupaten provinsi, pusat. Sama saja berlakuan. Datang mahasiswa, kalau datang pakai pagar, pakai kawat besi, pakai kawat duri itu, lempar gas air mata. Apakah tidak melanggar? Melanggar mereka tuh. Kita ini orang sipil. Kita orang sipil. Bukan orang-orang punya senjata. Enggak. Kita orang sipil. Kenapa harus mereka melakukan itu? Kami awalnya tidak melakukan anarkis. Kenapa kami mesti anarkis? Karena kalian duluan yang menghadap. Coba kalian berpikir, anggota dewan duduk keluar. Iya enggak? Pada ditanya, bapak yang mana ini kemudian keluar. Dia pergi. Bukan dia keluar menghadapi mahasiswa, bukan. Dianya pergi melalui lewat pintu lain. Menghindar. Bagaimana ada marah? Coba ada-ada aja dulu. Ada udah capek dari kampus membahas tentang masalah ini. Contohnya masalah demokrasi. Contoh, saya bawa ke DPR. Udah disetting malam-malam, pagi-pagi udah setting. Dari berjalan dari kampus Polman, mengharapkan kalian tuh apa? Untuk bertemu dong. Dan masalah diketok palu atau tidak itu sama mereka. Dari Polman keluar dong sampai ke pusat, sampai provinsi. Tiba-tiba ada itu dihadang. Bagaimana persenannya? Kesal. Dari awal pula kesal. Loh, kok kami ini niat kami ini ingin ngomong ini loh, bahasa itu kan. Kami ini mau inspirasinya gini loh. Tiba-tiba kami nyampe ini, akhirnya emosi. Kacau nggak demokrasi itu? Kacau. Kacau. Hal-hal seperti itu dibuat mereka itu kacau. Ada inspirasi dari mahasiswa itu, suara terdepan. Kenapa mahasiswa terdepan? Karena suara mereka itu suara terdepan. Jadi bahasanya, kalau kita runtuh, rektor duduk kepada menteri, duduk ke presiden, duduk ke mahasiswa duduk ke rektor. Sirkulasi rantai karena kita juga kita tak pernah rektor. Rektor tak pernah. Kita pernah. Karena suara mahasiswa lebih banyak dan dia bisa mengepung kalau mereka itu dia ada rantai. Terima kasih suara adik-adik mahasiswa kita disampaikan karena itu sedih saya, benar. Saya sudah pernah jadi guru anak kuliah. Kami sudah pernah demo di kantor gubernur. Pada itu lagi zamannya Pak Eko Maulana Ali almarhum. Kami sudah buat spanduk
dari kampus itu melawan dosen. Sakit itu menyampaikan inspirasi. Bawa bendera merah putih, bawa bendera kampus. Jas almater kita kebanggaan kita. Ya, almater dibanggakan kita loh. Pergi sama teman-teman, kompor. Sampai situ apa? Jadi tontonan. Ya, jadi kami di situ sampai situ duduk di tengah lapang, bawa panas bukan demi begitu pengajarnya. Karena wilayah kita ini wilayah Bangka Belitung ini aslinya kasih damai. Banyak kita selalu kasih damai. Kami kemarin itu dari pihak Polda turun, dari pihak Polresta turun, dari pihak Kodim turun untuk mengamankan, untuk membantu. Dari Satpol PP itu untuk mengamankan. Capek. Kami sudah di batas pagar. Kalian tidak akan bisa mampu. Karena apa? Karena mereka berpikir suara-suara kami itu sampai ke jalan lah. Tidak mungkin masuk ke jalan. Bisa masuk kita aturkan terus. Bisa pun kalian sampai ke inspirasi kalian itu jika ada kuliah umum. Ada nggak kuliah umum? Ada. Siapa itu? Dari pejabat mana? Kemarin ada dari anggota DPRD. Ada rek? Ya. Namanya Pak Herman. Aman. Di situ kalian di situlah manfaatkanlah kuliah umumnya. Bicarakan habis. Di situ. Kami dulu pernah kuliah umumnya masih Pak Eko Maulana Ali. Kami gagal demo berkelang sekitar 2-3 bulan. Pak Eko Maulana Ali datang ke kampus. Saya berbicara. Izin Pak Gubernur. Pak Gubernur. Izin Pak Gubernur. Dalam saya di Kota. Saya dari Polres Hukum Parodi kepada Kak. Ini ternyata ini review tentang data saya sendiri ya. Pengalaman saya sendiri ya. Di sini Pak Eko, Pak Gubernur yang saya hormati dan saya banggakan, saya selaku keluarga Bangka Belitung. Dia ini kadang-kadang Bapak bisa duduk itu karena masyarakat. Betul kan? Kenapa? Ini ada sebuah kejadian, mereka Bapak itu sampai meninggal dunia tidak bisa temu Bapak. Apa salahnya dia? Mau ngadap Bapak minta tolong karena anaknya sakit, dia minta tolong dia minta tolong bagaimana caranya untuk masalah kesehatan ini. 3 kali dia datang ke rumah desa Bapak, tidak pernah datang Bapak, tidak pernah temu. Kenapa Pak? Ada apa? Dia itu memilih Bapak. Kok sampai Pak? Jadi Pak Eko Maulana itu bingung. Datang dia mengirim surat sampai sama PP dibuat. Apakah Bapak tidak pernah menyekat tentang PP? Kinerja mereka. Kalian ada kuliah umum, sampai ke inspirasi. Disitulah kalian bisa menonton kepala. Kalau kalian datang di gedung itu bisa melihat tak mampu. Lah datang dulu Pak Gerbetis. Buat rekenol lah datang dulu. Polisi berseragam lah datang dulu. Pentungan, inspektor, Afgan lah datang dulu. Kadang-kadang itu susahnya di mahasiswa. Tidak kita inspirasi ke suara
Tapi apa kata dunia? Iya, kok mahasiswa lempong? Ada ya? Ada begitu lempong dia lempong. Kami jual saja bisa. Kalau mau terbangannya, di situ kita jadi orang. Terbangannya bos, Polman, itu. Jadi bangga mereka melihat bahwa kita itu bukannya masalah eceh-ecehan, mahasiswa yang benar-benar kita berkualitas, mahasiswa yang benar-benar jaga jempol dan diakui oleh seluruh orang. Demokrasi kita hancur karena ada beberapa hal yang membuat hancur. Coba kita pikir demokrasi kita. Bagaimana cara supaya dia bagus? Sesama kita, sesama masyarakat, saling bahu-membahu, jangan saling adu. Kalau kita saling adu, ya hancur. Coba kalau saling bahu-membahu, tapi itu tidak mungkin terjadi. Saling bahu-membahu sampai kapanpun tetap saling masuk. Karena beda persepsi. Tetap beda persepsi. Walau sampai kapanpun demokrasi tetap hancur. Tidak akan pernah berjalan semulus itu. Tidak. Walaupun pasti gini. Demokrasi sudah hancur. Kapan akan bagus? Mungkin belum dituju kita. Tapi walaupun itu sekian puluh tahun nanti tetap berbeda pendapat, maka situ terjadi sebuah kehancuran. Demokrasi hancur karena kita sendiri. Bukan dalam media sosial tadi kita boleh bermedia sosial, tetapi jangan saling ejek, jangan melakukan sara, jangan melakukan kebencian, jangan memprovokasi orang lain. Itulah. Coba kalau kita berpikir mencari sesuatu itu bagus, tidak hancur. Mengakui kalau dapat menurut saya, menurut ini yang kita jelekan orang. Karena yang belum tentu kita jelekan itu jelek. Belum tentu. Bisa dia yang bagus di kita itu. Ada yang mau ditanya lagi? Mungkin Pak terakhir lah. Ya. Saran-saran Bapak untuk teman-teman mahasiswa lainnya dalam mengemukakan pendapat melalui media sosial ataupun secara publik kayak demo. Ya, ini saran dari Devi untuk khusus dan khusus lagi yang di dalam berbijaklah di dalam arti melakukan tindakan yang khusus. Berbijaklah di dalam arti kita berpikir hal-hal yang lain. Media sosial itu bisa membantu dan bisa menyatukan kita, bisa membuat provokasi, bisa membantu kita. Jadi berbijaklah untuk melakukan tindakan hal-hal dalam arti kita melakukan demokrasi, melakukan suara pendapat. Boleh kita melakukan suara pendapat, cuman kita ada dasar hukum. Jangan melakukan yang tidak sesuai konteks. Itulah kata-kata membuat. Kalau kita ada dasar hukumnya, walaupun kita berbuat apapun, mereka tidak bisa mengubah. Tapi kalau kita tidak ada dasar hukum, hancur. Untuk masalah publik ya, forum umum selaku sudah sampai
Jangan takut mengeluarkan hak. Jangan takut mengeluarkan inspirasi. Karena inspirasi kita adalah yang baik. Cuma lakukan secara dasar hukumnya kita tahu dulu dasar hukum. Misalnya kami nih di Republik ini nanti ada bahasan untuk apa ya, kita mencari sebuah kasus ini yang biasa di publik apa ya? Kalian sudah turun apa ya, publik sudah pernah turun belum di publik? Baru kemarin tentang nelayan yang di Tanjung Kelabat. Oke. Baru hari Selasa kemarin. Di bukan nelayan. Kalian sebelum terjun kalian berpikir dulu kan? Berpikir dulu kan? Masa kalian ujuk datang? Kalian berpikir dulu. Nelayan ini apa sih? Nelayan apa sih tujuannya? Apa sih tujuannya? Apa sih? Dasarnya dulu. Jangan ujuk-ujuk datang, Pak. Nih. Jangan memandang selaku mahasiswa. Perlakukan dia juga secara aja. Lakukan demokrasi. Bagaimana, Pak? Ini kan kita ini, Pak. Ajak dia untuk berbicara. Jangan kita selalu patahkan. Karena demokrasi itulah yang kita butuhkan. Maka pegang dulu dasar hukumnya. Kalau pegang dulu, selaku adik-adik harus tahu dasar hukumnya dulu, baru adik-adik bisa bergerak. Jangan adik-adik langsung ujuk datang mari. Benar itu. Ujuk datang tapi tidak jelas. Akhirnya apa? Bingung sendiri gitu. Bingung sendiri yang kita dapati. Nah itu dasar hukum. Adik-adik tahu. Kedua, jangan menganggap seseorang itu maaf konteks dia ini di bawah gitu. Jangan kita tahu dia ini sama pemimpin. Jangan menganggap kita sama dia, kita orang Iswa, jangan orang itu dulu. Orang yang tamat SD juga bisa melakukan tindakan. Jangan mentang-mentang dia tamat SD atau SMP kita anggap dia itu tidak ada. Jangan mentang-mentang. Ayo kita duduk sini. Walaupun sama-sama SMP, beberapa buku. Apa jawabannya? Kita di sini dulu sama-sama belajar. Jangan mentang-mentang. Nah, karena SMP nggak tahu apa. Udah boleh. Pendidikan bayi yang dia kan dosa itu benar tuh. Jangan kalian atau kalau ketemu orang lebih tinggi yang S2, master, magister, jangan kita ke bawah. Nggak boleh juga. Isi bang tanya, nggak boleh. Hari itu payah gitu nih. S1 misalnya. Kenapa takut? Kan demokrasi kita bertanya. Bang, izin bang. Abang ini kan ambil di jurusan ini bang. Mau nanya bang, bagaimana cara alurnya gini. Jadi kita harus lakukan demokrasi yang terbaik untuk yang bawah maupun atas. Di situ telah kita bisa bahwa kita berjalan. Jangan berpikir dia atas, takut dia bahwa kita nggak dapat. Sama dengan budak SD juga. Ada apa deh? Kalau boleh abang tahu, duduk sini sampai. Yang ada sampai. Boleh. Menjatuhkan
jatuhkan dia. Apakah belum tahu otak dia walaupun dia bisa tambahkan pikiran luas bisa? Belum tahu. Maka kita berpikir bahwa menganggap remeh itu sebuah hal-hal yang mudah. Pejamkan hati. Yang ketiga, adik-adik khusus dengan tua. Berpikirlah bijak. Berpikirlah bijak. Karena adik-adik di sini ilmunya itu lebih tinggi dari SMA dan lebih penuh. Dan berpikirlah bijak. Berpikirlah secara intelektual. Karena kita selaku mahasiswa, adik-adik selaku jadi mahasiswa itu tuntutan itu tidak banyak. Tuntutan itu yang mereka yang non kuliah atau yang sudah kuliah, mereka menuntut kita itu selaku intelektual. Berpikir secara intelektual. Karena adik-adik sudah lulus tes, formal tes kan, berarti kalian mampu untuk menjadi seorang mahasiswa, dituntut untuk intelektual, untuk bisa mencari inovasi. Karena kebanggaan orang tua nanti adik-adik akan merasakan selesai dari kuliah. Anak dia memang tutup kuliah lagi banyak. Ya, bagaimana? Bapaknya lah kena Om juga. Kuliah lah lewat banyak. Siapa yang tidak bisa kan? Raih kemenangan. Jangan mudah berasa. Adik-adik kuliah ini aku yakin untuk yang bisa mencapai 2008. Karena kuliah itu suatu kebanggaan itu sendiri. Masih banyak orang mau kuliah tapi belum bisa. Tapi kita sendiri sudah, kenapa kita kendur? Gitu. Masih banyak orang yang ikut tes malam yang gugur. Yakin. Tapi ada adik lulus. Buat kebanggaan sendiri. Wah, saya orang kuliah, saya orang formal, saya mahasiswa. Jadi buat bangga. Tapi jangan dipangkul dalam hati sendiri. Nama saya sebut. Aku bisa kalau tidak IPK nanti saya Pak mana-mana. Dan nanti mimpi enggak. Ada mimpi. Siapa yang mimpi? Tidak mimpi. Contohnya Bu. Ini udah ini pengalaman saya sendiri. Lagi duduk di bangku kuliah di fakultas. Di situ aku ada 4 teman kerap. Mereka 3 ini dari Pangkal Pinang, 1 udah mulai S1. Berjalannya waktu kuliah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 KKN. KKN gue kerja kawan. Bisa KKN persiapan musim putih. Kami 4 ya. Dan 4 ini sama-sama sudah dan sama-sama untuk mencari bahan skripsi.
Aku bertanya dengan si A, kamu udah ngaji belum? Skripsi. Belum, masih lama. Tanya lagi si kawan itu, kamu macam mana? Ada tak? Baiklah. Tanya lagi dengan kawan di kau sama macam. Ya. Karena kita berkawan dia berempat ni. Baiklah. Si A belum si B dah. Lambat laun Tiga si ini mengatakan dosa lebih si bertanya Pak Tony karena aku dekat dengan dosa aku hidup aku paling masuk dan dekat dengan dosa cuma satu orang yang tak berdekat musuh buyut jujur aja boleh aku tanya Pak si A ini ngapain sih Pak aku belum buat skripsi oh nih nggak nyusun nih skripsi lapak gue berpikir pada saat kita berkawan belum ya benar nggak tahu nih jadi dong empat ya satu beres nah duluan lah itulah pasti ya lagi kasih duit buat barusan ya kenapa kok dia nggak muat kamu belum belum dah akan menikah buat dulu apa benar dia lah dia tengah proposal baru ya datang lagi sih kok ini kawan aku memang paling jujur dunia karena sudah belum itu kan jadi orang buat itu jadi orang ini bukan ya. Jadi aku ini bingung satu dua ini lagi usul jadi kalau ternyata muat ya pun jadi berapa nilai yang sama kalau mau nikah bersama agak belum kelola kalau karena kita jangan dewe karena kita jadi kawan dari satu sampai akhir ya kalau perkawinan duluan jangan itu nah yang mau paham dulu kan adalah ada itu besok pagi aku juga menunjukkan apa tuh judul skripsi itu membuat motivasi aku akan bertemu di Bangkok besok pagi ya tinggi kau judul maju ke pembimbing rasa pembimbing pilih bukan dosa nyuruh pilih tiga bapak pilih yang mana nak baca mengajar apa masalah ngajar judul pak gara-gara dia ini pak kadang ngajar judul enggak judul pak cuma deh tentang perkawinan tahun 74 tentang perkawinan di bawah usia bawah umur besar ini tarik deh ya kali oke pak saya ngambil kasus di mana di Kompak Bangka Tengah pak oke kami tak ada oke judul sih kamu proposal buat proposal tanpa orang aku sendiri datang ada masalah ini skripsi deh ya Pak adekku yang mana mulai banyak salah apa hidup saya Pak kalau nggak ada cari ini proposal wah padahal tur lah padahal dasar itu teliti kita
Nanti kalian akan nyusun skripsi nih. Nyusun skripsi. Teliti kita. Dia teliti lebih, kita lebih teliti. Padahal skripsi itu proposal itu. Itulah isi ya. Itulah benar. Menurut yang salah. Skripsi. Pak, ajukan ujian proposal. Kamu mau ujian proposal? Iya Pak. Besok. Aku datang. Bagi datang. Mana ada proposal? Gak usah, taruh aja di atas. Bagi dari mana? Karena aku sampaikan dulu, aku ditipu oleh kamu. Sampaikan. Kamu kerja apa ke dua? Nama kita orang mahasiswa mana tahu skripsi. Ika juga masih bingung. Wah bingung. Gimana ya skripsi? Nah, aku mencari data, aku mencari informasi di internet tentang kamu. Mudah-mudahan kamu yang mencari bagi semua kalangan. Terus 1, 2, 3 1, 2 tuh jarak 1 bulan, 2, 3 tuh jarak 1 bulan, 3, 4 sebulan setengah. Setelah menutup dengan nyampur 3 bulan selesai. Yang kawan aku tadi belum selesai. Saya 3 bulan sidang skripsi, itu dapat 2, 3 dengan hasil kumulatif itu 95,73. Paling tertinggi di skripsi 97,8. Tertinggi. Yang kawan gue dari nomor 10. Berarti jangan kita mengatakan bahwa tidak bisa. Sama juga coba lama. Waktu ada tim untuk makan. Jangan takut mengeluarkan pendapat. Jangan takut untuk berpikir secara karena kita dituntut jadi masyarakat untuk berpikir bukan untuk bersantai. Karena harapan bangsa dan negara itu adalah benar daripada yang lagi duduk di bangku kuliah. Saran dari aku orang tua, kakak, om, saran untuk yang beradik. Berjuanglah terus semangat untuk mencari ilmu. Berjuanglah, jangan berpikir apa-apa. Ditepukkan dada, aku bisa. Jangan putus di jalan. Itu anak adik itu bukan jiwanya. Adik-adik bisa kata jiwanya, jiwa baja. Siap membanting. Bukan jiwa kerupuk. Kalau jiwa kerupuk itu bukannya Mahyuhi berarti. Ya, nah, itu ya. Ya, jadi itulah yang kita lakukan. Tidak ada? Mau dipertanyakan kira-kira dari adik-adik semua? Mungkin aku melihat waktu juga udah malam Pak. Ya, Pak. Kita cukup sampai di sini dulu. Diskusi mungkin diskusinya saya tutup. Apabila ada kesalahan kata dari kami mohon maaf dan terima kasih atas diskusi dan bertukar pikiran kami dengan Bapak. Semoga bisa bermanfaat untuk kehidupannya dan untuk teman-teman yang nonton semoga dapat mencerna apa yang disampaikan Bapak tadi, dapat memfilter mana yang baik dan mana yang buruk, tentang cara kita berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.